Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, di mana atas segala penyertaan-Mu hingga kami bisa beroleh kehidupan hingga pada saat ini. Sebelum kami memulai proses pembelajaran kami, terlebih dahulu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini hidup kami Tuhan Yesus, dalam Kristus Yesus kami datang mengucap syukur kepadamu. Amin. Baiklah, saat ini kita ke materi pembelajaran kita, yaitu terlebih dahulu saya dulu memperkenalkan diri. Nama saya Marlina Tambunan SPDK. Kita masuk ke pembelajaran bab 9, yaitu makna gereja bagiku. Bab 9, makna gereja bagiku. Adapun tujuan dari pembelajaran kita dari makna gereja pada saat ini ada dia 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan hakikat gereja. Menjelaskan hakikat gereja. Yang kedua, menjabarkan makna kehadiran gereja bagi masyarakat dan umat Kristen. Yang ketiga, mendiskusikan peranan gereja masa kini. Yang keempat, membuat karya yang berkaitan dengan masa kini. Yang kelima, membentuk sikap yang mendukung pelayanan gereja. Oke, selanjutnya kita lihat yang pertama sekali yang kita bahas adalah arti gereja. Arti gereja berasal dari kata igreja itu sendiri. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia. Atau eklesia berarti dipanggil keluar, keluar, klesia dari kata kleo, memanggil. Inilah arti dari kata gereja, ya. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimanakah arti gereja itu bisa kita lihat di penjelasan saat ini. Eklesia artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, yaitu Yesus Kristus. Jadi di sini kita dipanggil sebagai orang yang merdeka dari dalam dunia dan ditempatkan ke dalam dunia untuk memberitakan kabar baik bagi dunia. Gereja juga dipanggil sebagai tubuh Kristus. Di sini yang berarti bahwa tubuh Kristus itu adalah kita semua. Kita semua manusia itu adalah tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus, kita sebagai tubuh Kristus, bagaimana kita menjalankan anggota tubuh kita sebagai anggota gereja tersebut sebagai anggota tubuh Kristus. Di sini banyak yang kita pahami tentang tubuh Kristus. Berarti kita memberikan atau menyerahkan hidup kita ini, atau kita menyerahkan kepada Tuhan bahwa kita ini adalah bukan milik kita sendiri, tetapi ini adalah tubuh Kristus. Untuk itu, tubuh kita ini tidak bisa sesuka hati kita untuk menggunakannya, karena ini adalah milik Kristus. Jadi, gunakanlah tubuhmu untuk hal-hal yang baik atau hal-hal yang benar. Karena ketika kita tidak menggunakan tubuh kita dengan baik, tubuh kita ini Tuhan pasti marah kepada kita. Karena
ini adalah tubuh kita ini adalah milik Kristus. Jadi gunakanlah tubuhmu untuk hal-hal yang benar. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua adalah gereja masa kini. Gereja masa kini itu ada berbagai hal-hal atau ada tantangan yang kita lihat bagaimana gereja pada saat ini, ya. Bagaimana gereja pada saat ini bisa kita lihat bagaimana remaja Kristen ini mengalami masa perubahan lah kita lihat. Banyak gereja-gereja modern pada abad yang ke-21 hingga sampai saat ini hanya melihat bagaimana perkembangan fisiknya saja, atau gedungnya, atau misalkan jemaatnya yang banyak seperti itu, tetapi tidak memperhatikan apa sebenarnya kebutuhan dari jemaatnya seperti itu, ya, kebutuhan yang diperlukan. Jadi gereja masa kini harus memperhatikan, bukan hanya memperhatikan fisiknya saja atau gedungnya saja, tetapi gereja masa kini hendaknya mengetahui bagaimana latar belakang jemaatnya. Oke, selanjutnya kita lihat beberapa peran gereja. Peran gereja di sini ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama sekali adalah perbaikan spiritual. Yang kemudian menjawab masalah hidup. Yang ketiga, kehadiran dan pelayanan sesuai dengan tuntunan zaman. Mari kita lihat, yang pertama sekali adalah perbaikan spiritual. Kalau kita lihat bagaimana atau apa sebenarnya maksud dari perbaikan spiritual. Berarti spiritual itu adalah kerohanian atau jiwa seseorang. Spiritual ini, perbaikan spiritual, kalau kita misalkan orang yang sakit, kalau kita sakit perginya pasti ke dokter, ya, kalau itu fisik kita yang sakit. Tetapi di sini perbaikan spiritual, kalau kita spiritual kita kurang, berarti kita perginya ke gereja. Hendaknya peran gereja menjawab apa yang sebenarnya yang kita butuhkan di dalam spiritual kita, ketika kita gelisah misalkan, ketika kita punya banyak masalah misalkan. Oke, selanjutnya kita lihat ke poin yang kedua, menjawab masalah hidup. Banyak, ya, kita lihat masalah hidup, ya, banyak masalah hidup yang kita lihat pada saat ini. Mungkin ada dia masalah ekonomi, masalah sosial, atau masalah mungkin kepada sosial yang banyakan pada saat ini, remaja, ya, remaja biasanya masalah sosial yang paling banyak, masalah keluarga misalkan seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan seseorang itu lagi dia misalkan gelisah atau ada masalahnya dalam keluarganya, ketika dia pergi ke gereja, hendaknya peran gereja itu ada seperti itu. Ketika kita misalkan menyampaikan isi hati kita kepada pelayan-pelayan gereja, hendaknya direspon dengan bagus. Atau apa solusinya sebenarnya? Itu peran gereja. Baru yang kemudian yang ketiga itu kehadiran dan pelayanan sesuai dengan tuntunan zaman. Jadi hendaknya gereja itu menyesuaikan kepada perkembangan zaman. Atau misalkan kalau ada informasi-informasi yang penting, gereja itu tidak ketinggalan zaman. Itu maksudnya, bukan berarti kita sama dengan zaman itu, bukan berarti seperti itu. Tetapi apa informasi yang ada, atau misalkan gereja itu tidak ketinggalan zaman lah dengan informasi. Jadi pertumbuhan para jemaat itu sebenarnya harus mereka bertumbuh sesuai dengan tuntunan zaman. Oke, selanjutnya
Itulah tadi peran gereja. Kita lihat tantangan nyata. Bagaimana kehadiran gereja besar? Apakah kehadiran gereja besar itu menjawab tantangan nyata yang ada pada remaja pada saat ini? Itu maksudnya di sini tantangan nyatanya. Misalkan ada anak yang broken home lah, atau misalkan ada anak yang prestasi belajarnya kurang misalkan. Itu bagaimana kehadiran gereja besar? Apakah hanya mempertumbuhkan atau hanya memperbanyak jemaat saja? Karena banyaknya mungkin jemaatnya sehingga tidak terlayani yang kecil. Jadi kita lihat bagaimana tantangan nyatanya atau bagaimana kehadiran gereja besar ini ya. Harusnya kalau gereja besar itu bukan lebih kepada fisiknya, tetapi apa dampaknya kepada masyarakat atau apa dampaknya kepada jemaat, khususnya remaja. Oke, kita lanjut. Di sini kita lihat yang poin yang keempat adalah One Stop Super Center. Apa maksud dari One Stop Super Center ini? Hendaknya tadi gereja itu bisa menjawab setiap masalah yang kita hadapi. Apa solusinya? Dan solusinya itu harus sesuai dengan Alkitab, berdasarkan Alkitab gitu. Jadi apa sebenarnya yang menjadi masalah kita? Hendaknya gereja itu bisa menjawab masalah kita. Bisa ada solusi yang kita dapatkan ketika kita pergi ke gereja. Sehingga di sini dikatakan One Stop Super Center. One Stop Super Center itu biasanya digunakan di swalayan ya. Banyak di swalayan. Swalayan itu sudah menyediakan semua. Ada dia misalkan sekalian misalkan doorsmer mobil, misalkan kita sambil belanja atau kita sambil makan misalkan, pokoknya di dalam satu tempat itu, di dalam satu swalayan itu sudah banyak tersedia di sana. Apa yang kita butuhkan ada seperti itu. Itu maksudnya ketika gereja itu harusnya One Stop Super Center bisa menjawab segala masalah kita, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah misalkan sosial kita gitu. Jadi hendaknya gereja itu bisa menjawab segala masalah sehingga orang-orang akan lebih semangat lagi atau lebih rajin lagi untuk persekutuan di gereja seperti itu. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Di sini kita lihat bagian yang kelima ya, gereja pembawa kabar baik. Gereja pembawa kabar baik ini bisa kita baca di Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Inilah yang diharapkan oleh gereja pada saat ini, bahwa gereja itu adalah pembawa kabar baik. Jadi hendaknya kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan itu, kita juga bisa menjadi penginjil atau kita bisa memberitakan kabar baik bagi teman-teman yang belum mengenal Tuhan sehingga dia percaya kepada Tuhan. Itu harusnya gereja itu bisa menjadi pembawa kabar baik. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya, meneguhkan orang percaya dalam zamannya atau gereja bagi semua usia. Di sini ada tipe anak muda ya. Tipe anak muda yang ada pada saat ini. Kita lihat yang pertama, tipe pengembara. Tipe pengembara ini di mana dia pergi ke gereja tetapi tidak